Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Chevrolet Trailblazer LTZ tahun 2017 facelift, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Ferry dari Jakarta Barat. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat informasi dari video ini. Selain kita buka jasa pencarian mobil bekas, kami juga bisa bantu rapikan unitnya. Biasanya jika kita beli mobil bekas, mau umurnya baru 5 tahun atau 7 tahun seperti ini, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Ada lecet di bodi, harus ganti ban biasanya, harus ganti oli, kemudian lagi mobilnya kotor banget, harus disalon. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, semuanya kita bantu sampai mobil itu tidak ada PR, kemudian kita kirim kepada pemesan. Seperti mobil ini juga bakal kita rapikan dulu sebelum dikirim kepada Pak Ferry. Jadi semuanya kita bantu, baru setelah itu kita kirim kepada pemesan. Saya akan bahas kondisi mobil ini mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Dan untuk pengecatan ulangnya baik, tidak ada belang. Kondisi saat ini jamur-jamur seperti ini sih bisa dipoles. Kecuali ada yang lecet di bagian bawah, memang ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Tapi overall tidak ada pecah parah. Fog lamp bagian kanan utuh. Chrome yang ada di grill ini juga kondisinya baik. Emblem kondisinya baik. Bumper depan bagian kiri. Nah seperti ini tidak bisa dipoles. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang. Hitungannya satu panel, satu bumper 500.000. Sisanya bisa dipoles. Tidak banyak, overall enak dilihat. Fog lamp bagian kiri utuh, dan untuk headlamp bagian kiri utuh. Kap mesin kondisi catnya baik. Jadi ada beberapa yang bisa dilewat, tidak semuanya dicat ulang. Karena masih baik, dipoles saja sudah cukup. Ketebalan catnya 121 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali untuk bagian kap mesin ini. Velgnya masih original, 18 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Jamur bisa hilang dipoles. Produksi ban di tahun 2017. Masih bawaan dari pabrikannya. Ketebalan bannya saya akan ukur di 7,02 mm. Untuk ketebalan sih masih baik dan fisiknya juga tidak ada yang retak, tapi sudah expired. Pemakaian ban itu 4-5 tahun. Jadi baiknya diganti jika ingin mengikuti prosedur ya. Untuk ban Brixton seperti ini harganya agak mahal. 2.500.000. 265/60R 18 profil bannya. Tapi ada yang lebih murah, merek GT Radial. Itu bisa dapat di harga 1,3 jutaan satu ban. Dan untuk liner fender bagian kanan utuh. Kampas rem bagian depan kanan masih tebal, masih layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya baik, rata-rata catnya baik, kemungkinan baru dicat ya. 170 mikron, pernah dicat ulang juga satu kali. Tidak ada dempul tebal karena ketebalan cat mobil Amerika itu di 100 mikron itu masih original. Spion bagian kanan chrome-nya baik, mikasen utuh, dan untuk pilar-pilar sampai bagian atas itu masih ori catnya. 66,1 mikron. Masih ori, roof rail utuh, kemudian antena utuh,
Bagian atas ini tidak ada pecah, jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi sama 2017, masih bawaan dari pabrikannya. Ketebalannya sama rata dengan depan 7 mm. Untuk ketebalan sih masih baik, fisik juga tidak ada yang retak, tapi sudah expired, jadi baiknya diganti. Harganya yang saya jelaskan tadi. Kemudian velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Pengereman bagian belakang cakram, kampas rem bagian belakang masih tebal, layak dipakai. Nah ini kampas remnya di samping kiri, besinya di kanan. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik, ketebalan catnya 148 mikron, pernah dicat ulang. Kemudian pintu belakang kanan paling di bagian sela-sela pintu. Nah ini luka bekas membuka pintu kena tembok. Pecah parah sih tidak ada, full step juga kondisinya baik. Ketebalan catnya pintu belakang kanan 118 mikron, pernah kena pernis saja, tidak ada dempul tebal. Kemudian karet balon bagian pintu belakang kanan kondisinya utuh, karet pintunya utuh, silar pintu juga utuh. Pintu bagian driver paling di bagian sela-sela pintu saja ya, seperti bagian belakang kanan. Nah ini tidak bisa dipoles karena luka, jadi jika ingin mulus total dicat ulang. 91,3 mikron, jadi ada beberapa yang masih ori catnya. Dan untuk karet balon bagian pintu driver utuh, karet pintunya utuh, dan silar pintu utuh. Kemudian talang air bagian pintu driver ini dia tidak ada, yang lainnya sih ada, hanya bagian ini yang tidak ada. Kemungkinan lepas di tol ya. Murah untuk talang air, satu set 150.000. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Meskipun pernah dicat ulang, kemungkinan ada lecet saja dan dicat ulang. Tidak ada dempul tebal. Kita bisa lihat dari pilar-pilar dan silar semuanya utuh. Dan sudah kita ukur dengan alat coating thickness, beberapa yang original juga masih ada catnya. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini catnya baik, emblem komplit. Hanya di bagian plat nomor ini tadinya dia memakai yang besar, plat nomornya ada di dalam, dan ini sepertinya dilepas kemudian diganti yang cover plat nomornya lebih kecil. Ini bisa dicat ulang atau dibelikan cover yang menutup lagi juga bisa, tapi ininya dibuang, jadi tergantung pemesan. Ini bisa dirapihkan. Kemudian emblem kanan kiri semuanya komplit, baret halus bisa hilang dipoles. Ketebalan bagasi belakang ini 114 mikron, pernah dicat ulang. Stop lamp bagian kiri utuh, bumper belakang ini pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik ya, sepertinya menggunakan cat oven. Reflektor utuh, ada tambahan rear bumper protektor model besi. Reflektor kanan utuh. Overall bumper belakang ini pecah parah tidak ada, hanya jika kita lihat secara detail memang ada beberapa yang luka tidak bisa dipoles. Jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Dan untuk high mount stop lamp utuh. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya, trim bagian kanan utuh. Di sini ada tempat penyimpanan toolkit, dongkrak, kunci roda semuanya ada, masih ori. Dan untuk trim bagian samping kiri utuh. Lampu kabinnya juga kanan kiri utuh, masih original. Karpetnya kotor bisa hilang di salon. Di sini ada tempat penyimpanan toolkit. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 7,82 mm untuk ban serep, layak dipakai. Silar bagasi belakang ini utuh. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan untuk rear cross member utuh, las titik pabrikannya masih sangat presisi.
Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2017. Ketebalan sama rata 7 mm. Fisik tidak ada retak tapi sudah expired. Jadi saran saya ganti untuk ban belakang kiri. Masih bawaan dari pabrikannya. Artinya mobil ini jarang banget dipakai ya. Ban masih bawaan dari pabriknya. Ketebalan 7 mm. Dan kilometernya mobil ini rendah. Jadi ban itu masih tembus bawaan pabrik nempel di mobil tersebut. Itu biasanya kilometernya rendah. Jadi ban ini untuk ciri-ciri. Velg juga rata-rata tidak ada pecah parah. Jamur bisa hilang dipoles. Dan untuk kampas rem bagian belakang kanan kan tadi tebel, belakang kiri juga sama. Karena penggantian kampas rem itu satu set ya. Nah, masih layak dipakai. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, hanya ada kusem bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya 111 mikron, pernah dicat ulang sama satu kali. Di bagian ini ada yang luka di sela-sela pintu ya, rata-rata bekas membuka pintu kena tembok, bisa dicat ulang. Kemudian ketebalan pintu belakang kiri 146 mikron, rata-rata pernah dicat saja satu kali, tidak ada dempul tebal. Kemudian untuk karet pintu utuh, silar pintu utuh, dan untuk pintu bagian depan kiri sama di sela-sela pintu saja. Pecah parah sih tidak ada, tapi jika ingin dicat ulang hitungannya per panel 94,8 mikron. Jadi ada beberapa yang masih ori. Untuk emblem semuanya masih pada komplit, dan untuk footstep juga semuanya masih pada baik kondisinya. Dan untuk karet balon bagian pintu depan kiri kondisinya baik, karet pintunya juga utuh dan silar pintu utuh. Emblem Trailblazer ini juga di kanan kiri pintu masih pada utuh. Spion bagian kiri kromnya masih baik, mikasen utuh. Fender depan kiri kondisi catnya baik, jamur bisa hilang dipoles, kusem bisa hilang dipoles. Ketebalannya 112 mikron, pernah dicat ulang. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2017. Ketebalannya 4,80 mm. Sudah tipis untuk bagian depan kiri. Tapi semuanya sudah expired, jadi saya sarankan untuk diganti. Jadi untuk keempat ban, jika ingin merek Brixton seperti ini di 10 juta karena 2.500.000 satu bannya. Tapi yang merek GT Radial itu bisa di 5.600.000 sampai dengan pemasangan dan spuring. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan kan tadi tebal ya, bagian depan kiri juga sama. Layak dipakai, untuk kampas rem masih tebal. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Untuk yang original catnya ada beberapa di pintu, di bagian pilar, dan di bagian atap. Yang lainnya pernah dicat ulang di bumper, kap mesin, beberapa pintu. Dan itu wajar, namanya juga mobil bekas dipakai. Kemungkinan pernah ada lecet dan dicat ulang. Kita sudah ukur dengan alat coating thickness, ketebalan rata-rata masih baik. Jadi tidak ada dempul tebal, hanya pernah naik cat saja. Dan untuk kondisi saat ini pecah parah sebenarnya tidak ada, overall enak sekali dilihat. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi beberapa yang luka, yang penyok halus, yang lecet kita akan sampaikan kepada pemesan. Tapi tidak banyak jika ingin dicat ulang. Keliling saya hitung ada 4 panel lah. Jadi jika ingin dicat ulang, keliling yang luka-luka, yang baret-baret tidak bisa dipoles, sekitar 2 juta itu sudah beres, keliling semua dicat ulang. Tapi bagian ini bukan PR fatal, bisa dilewat lumayan 2 juta jika pemesan tidak masalah di bodi lecet. Kemudian beberapa jamur, kemudian baret halus itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis mobil besar di tukang salon langganan saya, mobil seperti ini 500.000.
Kemudian mobil ini rata-rata sudah kita inspeksi mulai dari pilar-pilar, kemudian sealer, rata-rata utuh. Meskipun pernah dicat ulang tapi hanya naik cat saja. Untuk semua pilar, apron, cross member, semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Chevrolet Trailblazer LTZ tahun 2017 facelift. Mesinnya 2500 cc, 4 silinder turbo diesel. Tenaganya 180 PS, torsinya 440 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang. Lewat mobil ini transmisi otomatis Triptronic 6 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Suara mesin diesel seperti ini. Karakternya, pembakaran masih bagus, tidak ngobos, tidak ada asap, tidak ada oli air mengumpul. Jadi pembakaran masih sempurna. Jelas mesinnya bagus banget. Kemudian untuk radiator masih menggunakan air coolant merah, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering. Kemudian bagian bawahnya kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Ini cover valve, bagian bawah juga semuanya kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 49.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, saya lihat tidak ada catatannya. Untuk hasil tes olinya sih masing-masing masih pada bagus. Oli transmisi, oli mesin, hasil tesnya bagus 49,9%. Tapi karena tidak ada catatan jadi baiknya diganti. Kemudian nanti dicatat. Penggantian oli mesin 1,2 juta. Berikut dengan filter, dan untuk oli transmisi otomatis 1,7 juta. Ganti olinya juga harus di bengkel resmi Chevrolet ya, karena di bengkel biasa tidak bisa. Kemudian untuk minyak rem masih menunjukkan oke. Aki merek Amaron 100 ampere 12 volt. Hasil tesnya CCA 500, list white, good, battery health 100%. Histori pembeliannya juga ada di 2021 bulan 10. Aki juga sama dengan ban 4-5 tahun pemakaian. Jadi layak dipakai. Kap mesin belum pernah dibuka, sealernya utuh, cat dalam kap mesin ini juga masih ori, apron, cross member depan, bullhead, plastik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih ori, dapat 2, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Kemudian mobil ini sudah ada fitur remote engine start. Jadi bisa menyalakan mesin dari remote. Caranya seperti ini, ditekan kunci, kemudian ditekan bagian ini yang lama ditahan, seperti ini. Menyala sendiri dan AC juga menyala sendiri. Kemudian untuk mematikannya ini ditekan lagi, ditahan seperti ini. Masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di bagian ini sudah di stiker motif karbon. Pemasangannya cukup rapi. Kemudian untuk power window, setiap dibuka depan kanan kiri itu membuka sedikit. Normal kanan kiri sama. Dan untuk kaca filmnya baik, power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kemudian kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric mirror bagian kanan
Tombolnya di sini aktif, bagian kanan ini electric mirror bagian kiri sama berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk hand grip model retract utuh. Sun visor bagian penumpang depan, ada vanity mirror. Lampunya juga masih aktif. Kotor bisa hilang di salon. Hand grip di pilar A. Kemudian lampu kabin semuanya aktif. Ada tempat kacamata. Spion tengah sudah auto dimming. Sun visor bagian driver utuh. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Vanity mirror dan ada lampu. Joknya masih original. Kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Retak pun tidak ada ya. Ini kulit. Kemudian bagian driver sama, tidak ada retak. Kondisinya baik. Kotor bisa hilang di salon. Karpet lantainya originalnya ada di dalamnya, saat ini di cover. Electric joknya juga semuanya aktif. Sliding, reclining, adjustable, semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Marker-marker pabrikan di kepala bautnya juga masih pada ada ya. Nah ini. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on. Soket OBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Indikator juga tidak ada yang dimatikan. ABS, check engine, airbag, stability control, tekanan oli, aki, semuanya nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan hasil diagnosanya juga pas semua ya, no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometer 49.000. Dan ini kondisi setirnya masih bagus banget, tidak ada yang cacat. Pedal rem ini juga tidak ada yang habis. Memang mobil ini tidak servis record karena buku servisnya tidak ada. Tapi kita bisa lihat dari kondisi setir, kemudian pedal rem dan gas. Dan untuk pengecekan Chevrolet Trailblazer ini kita sudah 3 kali cek unit ya. Yang pertama kali kita cek baru ada ciri-ciri kilometernya putaran. Setir jelek banget, pedal rem habis, kelihatan besinya. Kemudian mobilnya bekas tabrakan depan. Jadi kita skip. Jadi yang dipilih oleh Pak Ferry unit ini memang tidak servis rekor, tapi setir masih bagus banget ya. Dan mobil ini masih tangan pertama, jadi jarang banget diputar-putar kilometernya. Jadi mobil ini jelas masuk akal untuk kilometer 49.000. Dan untuk gantungan penggantian oli berikutnya tidak ada. Jadi saya sarankan untuk diganti oli mesin dan oli transmisi otomatisnya. Untuk servis besar sih oli guard dan minyak rem biasanya itu di kilometer 100.000. Servis besar ganti kampas rem itu di kilometer 100.000. Mobil ini saat ini kilometer 49.000. Jadi untuk oli transmisi otomatis dan oli mesin saja lah. Dan di pilar A ini dia ada hand grip dan covernya itu tidak ada. Saya lihat di marketplace tidak ada juga. Jadi kemungkinan harus beli satu set lah sama hand gripnya ini. Tapi nanti kita akan coba cari, mudah-mudahan ada. Paling sekitar 50.000 lah covernya. Atau paling mahalnya jika harus ganti hand grip ya paling 250.000 lah. Power steering enteng. Ini saya pakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret. Kaca filmnya baik, wipernya aktif, airnya juga hidup dan ngipasnya masih detail. Kemudian untuk wiper bagian belakang aktif, airnya juga masih hidup, ngipasnya masih detail. Ventilasi AC bagian kanan utuh, dashboard utuh, ventilasi AC bagian kiri utuh, laci-laci juga masih baik kondisinya. Untuk manual book sih masih disimpan, yang tidak ada itu buku servis ya. Ini manual book masih utuh, head unit masih aktif. Untuk audio steering switch-nya juga masih aktif. Ini volume naik ya. Ini untuk mengganti channel.
masih berfungsi dengan baik. Dan untuk kamera mundurnya juga aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan. Jika dapat di 26 derajat Celcius, itu tandanya AC-nya dingin. Jadi untuk display AC-nya itu nampil ke head unit ya. Ketika saya putar suhunya, dia nampil ke atas. Kemudian ini untuk kecepatannya. AC-nya dingin, sudah dapat di 26,6 derajat Celcius. AC belakang juga dingin, nanti saya akan perlihatkan juga. Di paling bawah sini ada tombol untuk lampu hazard. Untuk lampu-lampu yang tidak aktif itu lampu fog lamp bagian belakang. Saya lihat masih memakai bohlam biasa, jadi nanti kita ganti bohlam saja lah. Paling sekitar 100.000 dengan pemasangan. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Triptronic 6 speed. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk transmisi otomatisnya masih baik. Parking brake mechanical dan masih baik kondisinya. Di sini ada 2 buah cup holders. Di sini bisa dijadikan armrest dan di dalamnya itu ada tempat penyimpanan. Inilah door trim bagian belakang kanan. Sama di bagian panel-panel dia di stiker motif karbon. Cukup rapi pemasangannya. Trim bagian belakang kiri sama utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip model retract semua. Lampu kabin juga aktif. Ventilasi AC juga utuh. Saya akan tes AC belakangnya dari 30 derajat Celcius ya. Langsung dapat di 26,2 derajat Celcius. Jadi jelas ya, AC belakang juga mobil ini dingin. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 6.192.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan Agustus 2024, plat 2028. Masih tangan pertama dari baru, pemakaian 2018. Faktur juga masih disimpan, faktur dan STNK masih satu nama. Keaslian surat-surat ini sudah kita cek semua, semuanya asli. Nomor rangka dan mesin juga sudah saya perlihatkan kepada pemesan. Pas waktu inspeksi semuanya sesuai. Dan untuk jok bagian belakang ini juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Armrestnya juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Ada 2 buah cup holders. Untuk kotor seperti ini bisa hilang nanti di salon. Dan untuk jok bagian baris ketiga utuh, tidak ada yang cacat. Trim bagian belakang kiri juga utuh, bagian belakang kanan semua trim utuh. Jok juga bagian belakang ini, bagian bawah tidak ada yang cacat, semuanya utuh. Plafon bagian baris ketiga utuh, lampu kabin juga utuh, ventilasi AC baris ketiga ini juga semuanya utuh. Interiornya mobil ini rapi, hanya perlu nyalon saja agar tambah bersih. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Ferry dari Jakarta Barat. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih normal. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, mau umurnya baru 5 tahun atau 7 tahun, nyatanya kita pencarian mobil Chevrolet Trailblazer ini sampai 3 kali baru dapat yang kondisinya baik seperti ini. Artinya mobil ini banyak yang tidak layak dibeli kondisinya. Pertama kita cek bekas banjir, kemudian kilometernya diputar-putar. Kemudian yang kedua banyak korosi. Kilometernya rendah, service record tapi setirnya kurang bagus. Jadi ada beberapa pilihan, akhirnya pemesan memilih unit ini. Unit ini yang layak sekali dibeli, tidak bekas banjir, tidak bekas tabrakan, kilometer 49.000 masuk akal. Meskipun tidak service record, tapi kita bisa menilai dari unitnya lah. Anda juga bisa menilai sendiri. Jadi tidak nentu untuk kondisi mobil bekas. Tidak akan sama rata kondisinya. Kemungkinan mobil seperti ini sering jalan, jadi rata-rata kilometernya tinggi. Dan untuk yang dicat ulang itu 3 unit semuanya cat ulang semua. Jadi rata-rata saya lihat mobil ini rata-rata pernah dicat ulang. Kemungkinan untuk cat dari
pabrikannya itu kurang bagus, entah bule, bisa jadi, kemudian dicat ulang. Mobil ini pembelian di harga 293.500.000. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini keseluruhan dibereskan PR-nya berikut dengan jasa, totalnya di 312.100.000. Termasuknya murah karena rata-rata yang saya lihat harganya 320 sampai 330 juta. Itu rata-rata buka harga mereka segitu. Ada yang di bawah 300 juta tapi unitnya ya kurang bagus. Mobil ini pertama kali kita cek itu harganya bertahan di 300. Akhirnya setelah negosiasi datang ke lokasi, setelah diinspeksi, alhamdulillah turun sampai 293.500.000. Sebenarnya tergantung rezeki, kemudian tergantung rezeki juga. Untuk kondisi mobil tidak akan sama rata, harga mobil juga tidak akan sama rata. Bisa jadi dapat harganya murah, kemudian perbaikannya tidak banyak, bisa terjadi juga. Tapi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Chevrolet Trailblazer LTZ tahun 2017 untuk dana aman 305 juta sampai 315 juta. Dana tersebut sudah total, sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi, kemudian sudah ada hitungan jasa. Kemungkinan pembelian mobil sih 295 sampai 300 juta lah. Sisanya untuk rapi-rapi. Tapi kembali lagi kepada Anda yang memutuskan sendiri. Artinya kembali lagi kepada Anda, kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Untuk detail perbaikan juga bisa beberapa dilewat, dipilih yang penting-penting saja dulu, seperti itu juga bisa. Atau lagi rezeki dapat unitnya harganya murah, perbaikannya tidak banyak, ya mungkin 305 juta atau 310 sudah all in berikut dengan rapi-rapi dan jasa. Bisa terjadi. Kita transparan, Anda bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Kita yang turun ke lokasi, kita yang akan inspeksi unitnya, yang seperti itu juga bisa. Kemudian unitnya infonya dari kami, pas waktu transaksi seperti biasa kita akan persilahkan kepada pemesan untuk nego langsung kepada owner. Itu yang sudah seringnya seperti itu. Jadi Anda juga bisa menentukan sendiri harganya, Anda bisa sendiri nego kepada owner. PR-nya juga bisa dilewat, Anda sendiri yang menentukan bisa. Jadi semuanya ada rinciannya, kami terbuka. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, silakan follow Instagram saya. Nanti bertanya di postingan terbaru Instagram. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk pesanan, pertama Anda silakan WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya. Nanti kita akan kirim prosedur, jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedur, nanti kita akan kirim format pesanannya. Kemudian selain kita terima jasa pencarian mobil bekas seperti ini, kita juga bisa bantu jasa inspeksi. Misalnya Anda mau beli mobil, Anda sendiri mobilnya yang menentukan, Anda pengen kami temani saja, yang seperti itu juga bisa, kami ada jasa inspeksi. Silakan WhatsApp, nanti kita akan jelaskan prosedurnya. Selain itu juga kami bisa bantu jualkan mobil Anda. Kami ada program pemasaran unit. Silakan Anda WhatsApp, nanti saya juga akan jelaskan prosedurnya. Selain itu juga kita ada unit ready dijual. Unitnya kami bangun, sudah tidak ada PR yang kami jual. Unitnya kami rapikan, ada di Cilegon unit ready. Silakan Anda lihat profil YouTube kami, di situ ada unit ready, silakan ditonton videonya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.